Ken. Safira, kenapa, Rah? Ini, gue lagi bingung deh, gue disuruh vaksin. Tapi tuh gue takut, lu tau sendiri. Vaksin tuh kayak dimasukin virus corona gak sih? Kan jadinya takut. Ken. Ada apa nih? Lu kenapa mukanya, Pak? Dan itu si Safira malah senyum sendiri. Ini, Suf, si Farah katanya takut vaksin. Padahal udah disuruh. Lo sendiri gimana? Udah vaksin belum? Kalau gue mah udah. Gini ya, by the way gue jelasin nih Farah nih. Vaksin itu nggak semelakukan yang kita kira loh. Tergantung imunnya aja. Aduh, Nah, lu kenapa, Kal? gue habis vaksin nih, tangan gue pegel nih, terus kepala gue pusing, dompet gue kosong gitu. Nah ini nih tuh kan dia aja habis vaksin. Ih, gue jadi takut deh, lu jauh-jauh deh dari gue. Nanti gue positif lagi. Nah, gue rasa lo terlalu takut deh sama vaksin. Di sini gue pengen ngejelasin dulu deh manfaat vaksin itu sendiri itu apa. Vaksin itu bermanfaat untuk mencegah penyakit berat akibat COVID dengan cara menstimulasi kekebalan tubuh melalui vaksin itu sendiri. Vaksin COVID dengan dosis yang lengkap dan mengikuti anjuran jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan serta penerapan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu udah salah satu cara kita untuk mencegah penyakit COVID itu sendiri gitu. Ya terus, kayaknya masih ada aja yang kena COVID tuh. Nah, untuk keamanan vaksin sendiri itu sudah terjamin dan sudah memenuhi syarat, yaitu yang pertama aman, yang kedua mudah, yang ketiga stabil, dan yang keempat yang terakhir ini dia sudah efisien dan hemat biaya otomatis dan sudah melalui uji klinis juga. Nah, pemerintah sendiri hanya memberikan vaksin yang sudah lolos uji klinis dan sudah dapat izin dari BPOM itu sendiri. Nah terus, kalau udah vaksin, tapi masih aja ada tuh yang kena. Begini CS, herd immunity itu merupakan merupakan suatu sebagian besar dari masyarakat yang terlindungi terhadap penyakit tertentu. Jadi melalui herd immunity ini akan timbul dampak tidak langsung terhadap masyarakat tersebut. Nah, terus Rah, Indonesia juga memiliki sejarah panjang terhadap upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi tersebut. Dan Indonesia juga berkontribusi dalam upaya penanggulangan di seluruh dunia dalam melalui vaksinasi tersebut. Dan contohnya itu ada imunisasi cacar. Imunisasi cacar pertama kali diterbitkan pada tahun 1954. Dan Indonesia seluruh dunia termasuk Indonesia berhasil memberantas imunisasi cacar pada tahun 1974 dan berhasil benar-benar diberhentikan pada tahun 1980. Contoh lainnya ada polio. Polio pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan berhasil diberhentikan pada tahun 2014. Dan saat ini dunia termasuk Indonesia sedang melakukan pemberantasan terhadap polio yang akan diberhentikan pada tahun 2024. Terus efek sampingnya gimana? Secara umum, efek samping dari vaksinasi itu rendah dan tidak menimbulkan efek samping terlalu parah. Tergantung kondisi tubuh kalian semua, kita juga. Nah, kalau misalnya timbul kayak efek samping seperti nyeri otot atau kemerahan di bagian suntik atau demam, itu hal yang wajar. Tapi kita harus tetap mendapatkan perhatian. Nah, terus kayak Haikal gini, dia kena efek samping atau jangan-jangan dia positif COVID lagi? Enggak CS, ini efek biasa aja. Nah, vaksin ini kan seperti vaksin-vaksin yang lainnya. Ada beberapa efek
seperti efek lokal yaitu nyeri biasa terus kemerahan yang ada di sini. Lalu ada juga efek berat seperti lemas, terus demam. Ya seperti itu sih. Nah terus kalau efek sampai kayak gini harus bagaimana dong? Nah, kalau misal udah dari efek samping kayak gitu, langkah yang pertama tetap tenang, jangan khawatir atau jangan cemas gitu ya. Yang kedua, apabila itu merasa sakit kayak di bagian tempat suntik atau misal demam, merah, itu bisa dikompres dengan air dingin. Nah, langkah selanjutnya, jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Nah, kalau misalnya sudah selesai mandi dengan air hangat, jangan lupa banyak minum air putih. Habis itu, istirahat dengan cukup. Selanjutnya, kalau misalnya masih ada efek samping yang lanjut atau efek dari vaksinasi, bisa minum obat yang sudah ditentukan oleh petugas kesehatan. Nah, jika semua itu belum, langkah terakhir, semua laporkan kepada petugas kesehatan apa yang sudah terjadi. Seperti itu. Lalu jenis vaksin tuh ada apa aja deh? Jenis vaksin itu ada yang pertama itu vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac itu vaksin yang paling umum di antara vaksin-vaksin yang lainnya, yang berisi tentang inactivated virus, yang dimana vaksin ini diharapkan bisa mencegah virus corona. Dan CoronaVac ini mengandung virus SARS-CoV-2 yang dimana kemampuannya sudah dihilangkan untuk menginfeksi, tapi masih punya kemampuan untuk menjadi imunogen kekebalan tubuh. Dan vaksin Sinovac ini bekerja untuk membuat kekebalan tubuh kita lebih kebal dari sebelumnya untuk penyakit corona ini. Terus yang kedua itu ada vaksin AstraZeneca yang dimana memiliki tempat viral vektor, dan vaksin ini diberikan 2 dosis. Lalu vaksin AstraZeneca ini berbeda dengan vaksin lainnya, yang dimana lebih lama di Indonesia, maksudnya jangkanya sekitar 12 minggu. Lalu vaksin AstraZeneca ini juga diawasi oleh OA Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pada 21 Februari 2001 dengan nomor seri yang sangat jelas. Lalu vaksin AstraZeneca ini bisa melawan varian terbaru COVID, yaitu varian Delta dan varian Kappa. Terus halal nggak sih? Jadi gini, fatwa MUI menjelaskan bahwa vaksin CoronaVac di produksi Sinovac ini, produksi Sinovac Life Science Co ini yang sudah disertifikasi oleh PT Bio Farma, yang dimana PT ini adalah PT produsen vaksin COVID. Konsorium dengan Sinovac ini adalah suci dan halal. Selain itu juga ada produksi vaksin AstraZeneca. Komisi Fatwa MUI ini menetapkan bahwa vaksin ini sudah diperbolehkan atau mubah karena keadaan darurat atau hal-hal yang sudah dipertimbangkan lainnya. Terus kalau nggak mau vaksin dampaknya apa? Dalam pandemi kayak gini bahaya CS, apalagi kan kita mau segera keluar dari masa pandemi begini. Terus kayak protokol aja kita nggak mau ngelakuin, terus vaksinasi juga tidak mau, ya pasti tetap terkena gejala COVID itulah. Nah, sekarang kalau mau vaksin di mana sih? Sekarang udah banyak kok tempat vaksin, bisa searching juga di Google. Terus nanya PRT setempat juga bisa, di rumah sakit setempat juga bisa. Bahkan sekarang juga ada tuh yang udah canggih juga, bahkan door to door, dari rumah ke rumah. Ngantri nggak nih? Males lah kalau ngantri, bahaya juga kan rame-rame. Ya Lara, ngantri dikit nggak apa-apa kali. Tapi kalau misalkan dari rumah juga bisa sih, lewat aplikasi Halodoc atau enggak websitenya covid19.go.id. Di sana pokoknya udah lengkap banget deh. Pasti prosedurnya ribet nih. Enggak kok, cuma bawa KTP aja bagi yang sudah memiliki. Terus
bawa kakak bagi anak atau remaja yang umurnya di bawah 17 tahun. Terus tinggal datang ke tempat vaksinasi, isi formulir, gampang kan? Terus kalau udah vaksin dapat apa? Dapat makanan lah. Dapat sertifikat vaksin, Ra. Jadi sertifikat vaksin itu yang udah nandain kita kalau misalnya kita udah vaksin. Nah, sertifikat itu juga bisa berguna untuk kalau misalnya kita pergi-pergian, kalau misalkan ada acara mendesak. Tapi kalau misalkan nggak mendesak mah ya udah nggak usah. Ternyata gampang loh. Dan juga udah halal. Jadi pengen vaksin juga deh buat nambahin herd immunity dan juga untuk menjaga keluarga di rumah. Jadi pengen ngajak keluarga untuk vaksin juga. Jadi nggak takut vaksin lagi kan? Kalau ada yang bilang nih, nanti kalau misalkan lu udah vaksin terus kena COVID lagi, gue tanya nih sekarang, lu waktu kecil pada suntik campak kan semua? Vaksin dong! Iya masih kena campak kan? Apalagi sekarang, seringnya dicampakin. Ya, Oh iya Kal, nih gue ada vitamin C nih buat lu. Lu kan habis vaksin kan? Vitamin C itu bagus buat membangun imun tubuh lu juga. Wah, makasih banyak ya. Jadi buat kalian semua jangan takut vaksin ya. Mari lindungi keluarga dengan vaksin dan prokes yang ketat. jadi ayo vaksin!